상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Pagi-pagi aku sebelum mengurusi anak ke sekolah, di sini aku mau beresin rumah dulu. Seperti yang sebelumnya aku katakan di video aku yang lalu tentang ketika aku beresin rumah ya. Kalau dalam bulan ini memang jadwal anak aku itu masuk siang. Jadi aku masih bisa beresin rumah dulu pagi-pagi sebelum aku buatkan bekal untuk dia ya teman-teman. Nah hari ini kayaknya aku mau betul-betul jadi ibu rumah tangga yang produktif ya. Dikarenakan langsung beresin rumah, masak, dan juga mengurusi anak serta mencuci pakaian. Dan mari kita lihat keseharian aku ini ngapain aja ya teman-teman di dalam video ini. Pekerjaanku untuk beres-beres dimulai dengan aku mau ganti spray dulu yang ada di ruang tamu. Nah, karena di ruang tamu aku pakai daybed, jadi memang spraynya harus diganti sekitar seminggu sampai 2 minggu sekali. Tergantung nih teman-teman apakah ada tamu atau tidak ya. Nah ini aku langsung ganti dulu karena memang sudah jadwalnya untuk mengganti spray. Nah tidak hanya sekedar di ruang tamu aja, untuk kali ini aku juga akan ganti spray di kamar dan juga yang ada di ruang TV ya. Selanjutnya aku langsung nyapu teman-teman, dan ini dimulai dengan ruang tamu dulu. Nanti aku langsung lanjut ke ruang tengah atau ruang TV, kamar-kamar, dan juga akan aku lanjutkan sampai ke ruang makan serta dapur ya. Sudah sekitar 2 minggu ini aku tidak menunggu anak aku di sekolah karena kebetulan juga ada tetangga di dekat rumah yang menawarkan untuk jasa antar jemput anak aku ke sekolah, dikarenakan memang dia butuh uang untuk anak-anaknya gitu ya teman-teman. Jadinya aku pikir-pikir lagi, wah boleh juga ya, jadi aku tidak perlu menunggu di sekolah seperti yang biasa aku lakukan. Biasanya aku menunggu setelah mengantar anak di sekolah, durasi tunggunya itu 2,5 jam sampai 3 jam ya. Kalau memang lagi ada acara di kelas, seperti misalkan acara ulang tahun, itu biasanya suka agak ngaret nih teman-teman.
Waktu segitu lumayan sih ya, adalah beberapa kali aku memang pulang balik ke rumah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi bolak-baliknya juga kan cukup ribet ya. Jadi ketika tetangga aku menawarkan dan juga aku bilang sama suami kita memutuskan, oke lah jadi cukup anak aku diantar jemput aja sama tetangga dan aku tidak selalu ikut ke sekolah gitu ya. Kalaupun aku ikut ke sekolah ya balik lagi ke rumah gitu, jadi memang tidak menunggu. Nah, sedikit cerita teman-teman, ketika menunggu di sekolah, itu kadang-kadang ya karena kita memang terbentur dengan waktu, tentunya nih cepet-cepet yang namanya ibu rumah tangga pastikan sekarang selalu menyiapkan bekal ya. Tidak hanya bekal untuk suami, tapi bekal juga untuk anak. Dan kadang-kadang juga menyiapkan bekal yang harus dibawa oleh kita sendiri ketika menunggu anak di sekolah. Tentunya itu butuh waktu yang memang cukup lumayan panjang untuk mempersiapkannya. Jadi terkadang sebagai seorang ibu, aku nganterin anak ke sekolah itu sampai nggak sempat mandi dengan benar ya. Jadi seringnya itu mandinya mandi bebek gitu teman-teman. Ya, jadi sampai rumah nanti setelah anak pulang baru deh kita bisa mandi. Karena kan memang gerah ya teman-teman. Belum lagi ketika kalau kita nunggu di sekolah itu kadang-kadang kita pasti tergoda ya dengan yang namanya makanan-makanan yang ada di sekolah. Kadang-kadang memang kalau nggak sempat bawa bekal buat kita, mau nggak mau kita pun juga harus beli. Dan itu menurut aku jadi kos lagi tentunya ya teman-teman. Dan kadang-kadang juga beberapa temen ngajakin makan bareng kan agak nggak enak kalau kita selalu menolak. Kesannya kayak kita menolak kebersamaan kan. Jadi setelah melalui pemikiran yang ya cukup panjang dengan suami, akhirnya ya udah deh kita jadinya ibu rumah tangga yang produktif aja di rumah. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, seperti misalkan beres-beres rumah ataupun juga dengan membuat konten seperti yang aku lakukan. Jujur ketika masih sering menunggu anak di sekolah, kadang-kadang memang sih aku sering ngedit juga sih beberapa video-video yang memang kena deadline, terutama kalau video-video endorsement ya, tapi tetap saja jatuhnya tidak terlalu efektif. Tetapi dengan ketika aku di rumah selama hampir 2 minggu ini, menurut aku jadi jauh lebih produktif teman-teman. Beres-beresnya tadi sudah selesai ya, aku udah nyapu, aku juga udah ngepel nih teman-teman. Sekarang aku akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mau bikin bekal anak. Tapi sebelumnya, karena ini masuk siang, pastinya bawa bekal nasi dong. Nah, untuk beras yang aku pakai, aku masih setia nih teman-teman. Di bulan ke-6, aku menggunakan produk premium dari berasku SSP Official. Nah, berasnya ini ada beras santap ataupun juga beras cap ikan Koki Hoki. Untuk kali ini aku masak dengan menggunakan beras varian cap ikan Koki Hoki ya teman-teman. Beras santap ataupun juga cap ikan Koki Hoki itu adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis. Berasnya itu pulen, enak, dan juga sehat alami karena tidak menggunakan bahan pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern sehingga berasnya bersih, higienis, dan tentunya memenuhi standar mutu halal teman-teman. Untuk saat ini sedang ada program kupon yang dilakukan oleh berasku SSP Official. Untuk detailnya teman-teman bisa langsung cek aja ke Instagram mereka ya. Program undian ini akan diundi setiap 2 minggu sekali dan akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000 teman-teman. Yuk langsung melipir aja ke Instagram mereka, siapa tahu kamu yang beruntung. Nah ini aku langsung lanjut untuk mencuci berasnya dan setelah itu kita akan masak berasnya dengan menggunakan Magicom seperti yang biasa kita lakukan ketika memasak nasi. Jujur aku suka banget ya teman-teman dengan beras premium dari berasku SSP Official ini. Dikarenakan selain dia memang enak dan juga pulen, berasnya itu bersih, putih, tidak berkutu, tidak bergabah, dan juga dia tidak berbatu. Nah ini nasinya sudah matang teman-teman, kita bisa lihat sama-sama kalau nasi yang dihasilkan adalah nasi yang pulen ya. Sekarang aku mau langsung buat untuk bekal anak aku ke sekolah. Seperti biasa yang tadi sudah aku bilang kalau bekalnya itu adalah nasi. Untuk kali ini aku pakai cetakan bentuk kucing lagi, dikarenakan memang ini bentuk favorit dari anak aku ya, dia suka banget teman-teman. Aku buat 2 untuk kali ini dikarenakan dia sarapannya itu cuma susu aja.
Emang kalau anak aku agak susah ya kalau untuk sarapan berat pagi-pagi, jadi biasanya dia cuma minum susu aja pagi-pagi, terus langsung lanjut ke sekolah. Nah, ini untuk lauknya aku tambahkan ada telur rebus dan di situ aku kasih mata sama hidung dari nori. Lalu untuk sayurannya di sini ada brokoli kukus beserta juga dengan wortel kukus, teman-teman. Untuk wortelnya di sini aku bentuk seperti burung ya, teman-teman. Itu pakai cetakan, lalu aku kasih mata dari nori. Gak sampai di situ saja, aku juga kasih ada kacang edamame kukus untuk anak aku, lalu setelah itu aku kasih blast on dari saus tomat. Nah, gimana teman-teman? Cukup lucu dan gemoy kan bekal anak aku. Dia suka banget dengan bekalnya. Jadi memang masih tetap setia nih teman-teman, bekalnya dimacem-macemin kayak gini bentuknya. Oh ya, hampir kelupaan aku kasih food picks karena bekal tanpa food picks itu kayak nggak afdol ya. Beras sehat dan enak ya, beras cap ikan koki hoki. Untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Bekalnya selesai dan langsung lanjut dibawa sama anak aku ke sekolah. Setelah itu aku ada edit-edit video sebentar, lalu setelah anak aku pulang, aku langsung lanjut untuk beres-beres ruang tengah untuk pasang spraynya bersama dengan anak aku ya. Lanjut cerita lagi yuk teman-teman tentang jadi ibu produktif. Nah, jadi ya menurut pengalaman aku kemarin itu memang cukup takes times banget, dan dikarenakan keseringan nunggu di sekolah, itu banyak jadwal-jadwal video yang seharusnya itu udah naik tayang itu akhirnya tertunda. Dikarenakan juga kalau nungguin juga di sekolah kadang-kadang capek ya teman-teman. Walaupun terkadang ya ada sisi positifnya ya bisa berbaur dengan ibu-ibu yang lain. Terus kemudian juga aku bisa olahraga gitu ya yang di taman yang beberapa kali aku tunjukkan. Tetapi memang kayaknya sih untuk lebih produktif di rumah ya memang harus stay di rumah. Lanjut nih teman-teman dengan pekerjaan aku dulu ya. Ini aku langsung lanjut lagi untuk mencuci pakaian teman-teman. Jadi ini adalah gilingan yang pertama. Pertama ini aku cuci dulu semua baju-baju yang ada di rumah ya. Setelah dari situ aku langsung lanjut lagi untuk mau ganti spray yang ada di kamar. Untuk kali ini aku tidak vakum, dikarenakan emang kemarin baru divakum, dan aku juga nggak ganti dulu untuk matras protektornya. Jadi nanti di minggu depan baru akan ganti teman-teman. Nah lanjut lagi ya teman-teman tentang suka duka menunggu anak di sekolah nih. Jadi memang gitu, banyak banget video-video aku tuh yang akhirnya jadinya tertunda. Belum lagi kadang-kadang kita main-main sama temen sehabis anak pulang sekolah. Ya maklum lah ya, anak baru TK, baru pertama kali masuk, baru ngerasain senang-senang punya temen setelah sekian lama terkurung di rumah nih teman-teman selama pandemi. Jadi kita pastinya masih kepengen dong jalan-jalan sama teman-teman atau sekedar main ke rumah teman yang lain. Tapi memang ya gitu, jadi waktunya banyak yang terbuang. Bukan aku bilang percuma ya, tidak percuma karena kita juga kan jadi bisa mendekatkan diri ya kepada teman-teman yang lain gitu kan. Cuma saja memang impactnya itu agak sedikit terganggu untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita di rumah teman-teman. Karena aku jadinya tuh berasa banget selama 2 minggu ini aku jadinya produktif banget. Aku nggak punya pakaian gosokan yang menumpuk seperti biasanya. Dan juga konten-konten aku bisa cukup lebih cepat gitu ya untuk naik tayangnya teman-teman. Rumah juga jadi lebih bersih, pakaian-pakaian juga bisa dicuci sesuai dengan jadwal yang sudah aku buat. Begitu juga impactnya untuk anak ya, jadi anak aku juga bisa punya jadwal yang memang lebih teratur ketika kami lebih banyak di rumah dan tidak banyak bermain-main di luar teman-teman. Boleh sekali-sekali bermain-main sih menurut aku, tapi memang kemarin fokus aku itu adalah mengajarkan anak aku untuk bisa membaca dan menulis ya, karena memang dia kan kemarin itu mengikuti tes yang kebetulan sudah lewat sih di tanggal 4 kemarin. Dan karena itu aku ngejar untuk supaya dia bisa fokus belajar membaca dan menulis. Dikarenakan kita jadinya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Apalagi memang anak aku kan punya jadwal les ya. Selain memang dia punya jadwal les untuk menggambar dan mewarnai, dia juga punya jadwal les untuk menulis dan membaca.
Lalu teman-teman, setelah aku tadi beresin kamar nih, itu aku tadi udah sapu dan pel ya. Jadi tadi itu aku nyapu dan pel dulu, baru kemudian setelah itu aku ganti spraynya. Ini aku langsung lanjut ya teman-teman untuk mencuci piring supaya nanti sore tumpukan cucian piring kotor itu nggak terlalu banyak. Setelah itu, aku langsung lanjut menemani anak aku untuk belajar. Nah, jadi memang aku terbiasa menemani dia belajar seperti ini ya, teman-teman. Bukan untuk sekedar memberikan dia efek kayak kita nakut-nakutin anaknya gitu ya. Kayak terkesan, wah kalau anaknya nggak bener nih kita pelototin atau gimana. Walaupun memang kadang itu kulakukan sih. Kalau anaknya udah terlalu lelet, anaknya udah nggak fokus gitu kan. Cuma juga kita harus melihat bagaimana cara gurunya mengajar, bagaimana anaknya mengikuti pelajaran. Karena kan memang kebetulan untuk lesnya ini memang agak mahal ya teman-teman. Jadi memang wajar lah kalau kita juga harus memberikan perhatian lebih karena juga akan berguna untuk anaknya nanti tentunya kan. Nggak terasa 2 jam nemenin anak aku belajar. Aku kadang-kadang juga sambil ngedit-ngedit video ya teman-teman. Langsung lanjut lagi nih teman-teman. Aku langsung nyuci lagi. Untuk kali ini aku nyuci spray-spray yang tadi semuanya udah aku ganti. Dan ini tadi untuk gilingan pertama aku udah selesai menjemurnya ya. Aku memang kalau untuk spray dan handuk dicuci terpisah ya teman-teman, tidak dicampurkan. Setelah itu aku langsung tidurin anak aku. Emang udah jadi jauh lebih lama sih teman-teman ya. Udah kesorean banget, aku kasih waktu dia tidur sejaman lebih. Yang penting dia bisa istirahat sebentar. Setelah itu langsung aku lanjut menjemur. Nah ini pakaiannya sudah selesai aku jemur untuk yang tadi ya spray-spray. Lalu juga aku sudah selesai melipat pakaian nih teman-teman. Jadi gimana? Cukup produktif banget kan? Ya namanya ibu rumah tangga, kadang-kadang lagi capek atau bosen masak ya teman-teman. Jadi buat kali ini makan malamnya yang super duper simpel aja. Untuk anak aku tadi itu aku udah kasih ada sosis goreng, lalu kemudian ada telur gulung yang aku kasih dengan nori, dan juga ada sayur buncis yang aku tumis bentar campurkan dengan telur orak-arik. Setelah ini aku membuat makan malam untuk aku dan suami. Super duper simple banget teman-teman, cuma pengen bikin nasi goreng aja deh pokoknya ya. Nasi gorengnya juga cuma pakai bumbu iris aja teman-teman. Yang penting cepet, enak, dan juga pedes. Itulah ya teman-teman intinya kalau mau bikin masakan untuk suami aku. Jadi pokoknya aku campurin aja semuanya. Untuk lauknya di sini aku kasih ada ayam dan juga ada bakso serta sosis teman-teman ya. Jadi pokoknya dicampur aja deh sesuai dengan stok yang ada. Nah nanti untuk seasoningnya itu aku kasih ada pakai dengan saus raja rasa, totole ya yang jamur, lalu setelah itu juga kasih sedikit garam. Campur aduk semuanya. Oh iya aku juga tambahkan sedikit lada bubuk ya teman-teman, gak terlalu banyak sih, sedikit aja buat perasa dikit aja. Nah selesai deh tuh abis itu ya teman-teman. Dan nasi goreng ini jadi penutup kegiatan aku di malam hari. Setelah itu kita langsung lanjut makan malam, beresin lagi cuci piring, lanjut setelah itu tidur. Nah demikian nih teman-teman cerita aku hari ini gimana aku menjadi ibu produktif di rumah. Dan kalau teman-teman banyak yang setuju nih dengan cerita aku tadi tentang menjadi ibu produktif di rumah, jangan lupa kalian tulis juga ya komen kalian di kolom komentar. Sebelum aku tutup videonya, ini aku mau unboxing dulu teman-teman. Jadi aku dapat kiriman paket, bukan aku sih ya, anak aku sebetulnya. Dia dapat kiriman paket nih dari teman aku yang udah lama banget kenal, tapinya belum pernah ketemu. Itu namanya adalah Ibu Sali. Tapi beliau ini dia umurnya jauh dari aku ya teman-teman. Cuma perhatiannya itu beliau baik banget deh. Terima kasih banyak ya Bu Sali untuk kirimannya. Jadi Bu Sali ini ngirimin cemilan-cemilan untuk anak aku. Ada keripik pisang sama stik keju. Wah pokoknya ini enak banget. Anak aku suka banget teman-teman.
Jadi memang bersyukur banget, walaupun ya aku belum pernah ketemu sekalipun nih teman-teman dengan Bu Sally, tapi memang kami sering menjalin komunikasi via telepon ataupun juga via WhatsApp. Jadi memang deket walaupun belum pernah ketemu. Punya teman yang baik, walaupun juga belum pernah ketemu, itu juga adalah salah satu berkat Tuhan yang harus disyukuri ya teman-teman. Jadi aku bersyukur banget, aku selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Sally untuk kirimannya. Alina suka banget sama keripik pisang dan juga stik kejunya. Nah teman-teman, untuk kali ini aku beneran mau say goodbye ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Kiranya video ini bisa cukup bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.